Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kalian pernah nggak sih denger sama istilah yang namanya framing dan buzzer? Nah, kalau belum, saya sangat senang bisa hadir pada hari ini untuk membahas suatu topik yang sangat penting. Dalam konteks ini adalah politik Indonesia. Oh iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Zafif Raditya Syifa Ramadan dengan NIM 231041142. Nah, menjelang pemilu pada tahun 2024 nanti, banyak banget fenomena-fenomena yang terjadi belakangan ini. Salah satunya adalah framing capres oleh buzzer. Nah, mari kita memahami apa sebenarnya yang terjadi di balik layar dan mengapa hal ini begitu signifikan untuk kita bahas. Pertama-tama, kita akan membahas tentang framing. Nah, framing itu apa sih? Jadi framing adalah salah satu alat terkuat dalam dunia politik, khususnya Indonesia. Melalui framing, kita dapat mengarahkan dan mengubah perspektif masyarakat terhadap suatu isu maupun individu. Dalam konteks pemilu tahun 2024, framing digunakan untuk membentuk persepsi publik terhadap calon-calon presiden, seperti Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies. Terus selanjutnya kita juga akan kenalan dengan yang namanya buzzer. Buzzer itu apa sih? Jadi buzzer atau penggiat sosial media seperti Instagram, YouTube, TikTok, X, dan lain-lain, itu mereka yang memiliki followers banyak, memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan framing, karena mereka semua memiliki kemampuan untuk menyebarkan suatu pesan secara cepat dan luas. Oleh karena itu, para buzzer memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk opini publik. Sekarang kita bakal identifikasi strategi-strategi framing capres apa saja yang akan dilakukan oleh para buzzer. Yang pertama adalah memilih isu-isu kunci. Framing bukan hanya sekedar memilih narasi, tetapi framing juga tentang memilih isu-isu yang relevan dengan masyarakat. Para buzzer cenderung memilih isu-isu yang memancing emosi dan memengaruhi keputusan publik. Yang kedua adalah menggunakan bahasa secara efektif. Bahasa adalah kunci dalam framing. Maka dari itu, para buzzer memiliki keahlian untuk menggunakan bahasa yang menarik, memicu emosi, dan mudah diingat oleh masyarakat. Dan yang terakhir adalah memaksimalkan penggunaan sosial media. Platform-platform sosial media merupakan arena utama bagi para buzzer. Mereka memanfaatkan kecepatan dan jangkauan media sosial untuk menyebarkan pesan framing kepada khalayak yang lebih luas. Lah, terus emangnya dampak dari framing capres oleh para buzzer tuh apa aja sih? Jadi, dampaknya itu sebenarnya ada banyak, tapi hari ini saya hanya akan ngasih dua. Dampak pertama itu ya itu tadi, memengaruhi persepsi publik. Framing capres oleh para buzzer dapat mengubah cara pandang masyarakat memandang calon presiden. Mereka dapat memperbesar prestasi-prestasi mereka, atau menggarisbawahi kelemahan mereka. Dan yang kedua adalah memengaruhi keputusan pemilih. Dengan memanipulasi persepsi publik, framing dapat memengaruhi keputusan pemilih di TPS. Hal ini dapat memiliki konsekuensi besar terhadap hasil akhir dari pemilu nanti. Nah, dari permasalahan tadi, gimana sih cara kita untuk menghadapi tantangan-tantangan framing dari para buzzer? Yang pertama, kita bisa melakukan literasi politik dengan kritis, karena pendidikan politik yang kuat adalah kunci untuk membekali masyarakat dengan alat untuk membaca di antara garis-garis framing dan menentukan pandangan mereka sendiri. Kita juga bisa melakukan regulasi dan transparansi, karena dengan ini kita bisa membantu membatasi dampak negatif dari framing capres oleh para buzzer. Nah, dari penjelasan saya tadi kalian jadi tahu kan kalau fenomena framing capres oleh buzzer adalah hal yang tidak boleh diabaikan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hal ini memengaruhi proses politik kita dapat mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa keputusan politik diambil dengan cerdas dan berdasarkan pada informasi yang seimbang. Mari bersama-sama kita berkomitmen untuk membangun masa depan politik Indonesia yang lebih baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi karena durasi video masih kurang, jadi saya ada tambahan sedikit. Kan pemilihan presiden pada tahun 2024 tuh akan sangat menimbulkan perpecahan di Indonesia. Jadi saran saya agar masyarakat Indonesia menghindari hal-hal provokasi dan hoaks dan hal-hal negatif lainnya. Dan harapan saya agar Indonesia tetap bisa melaksanakan pemilu dengan damai. Ya mungkin seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.